Halo, berjumpa kembali. Kali ini di tutorial kali ini saya ingin sharing tentang sebuah plugin, sebuah fitur yang tersedia di Moodle. Tapi fitur ini memang sebetulnya perlu kita install terlebih dahulu di Moodle-nya gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan menginstal sendiri Moodle-nya, apakah itu di hosting atau di server sendiri, tentu plugin ini tidak bawaan dari Moodle defaultnya ya, jadi harus download dulu ke moodle.org-nya, cari plugin namanya Attendance. Jadi Attendance ini adalah salah satu plugin yang bisa kita manfaatkan untuk membuat presensi atau absensi para peserta didik ataupun para peserta pelatihan kita. Begitu. Namun apabila rekan-rekan membuat site Moodle-nya menggunakan moodlenesia.com, plugin ini sudah tersedia, jadi tidak perlu install lagi seperti kita menginstal di server sendiri. Oke ya. Nah, kali ini kita tidak akan membahas cara instalasinya karena cara instalasinya stepnya hampir sama seperti menginstal plugin pada umumnya. Nah, kita akan membahas kali ini adalah tentang bagaimana memanfaatkan fitur attendance ini untuk melakukan presensi kepada para siswa atau peserta didik kita. Baik, kita langsung saja kepada tutorialnya. Nah, seperti biasa, rekan-rekan bisa login ke Moodle yang sudah disiapkan, lalu kemudian masuk ke kelas yang sudah dibuat. Nah, jangan lupa, misalkan ini kelas yang sudah saya buat, jangan lupa selalu aktifkan turn editing on ya. Nah, setelah turn editing on diaktifkan, maka rekan-rekan, teman-teman bisa langsung klik tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Ini kebetulan saya set dalam bahasa Indonesia ya, saya kembalikan ke bahasa Inggris lagi agar default ya. Jadi karena secara default biasanya masih berbahasa Inggris. Nah, seperti biasa kita perlu pilih dulu akan menempatkan aktivitas tersebut di section keberapa, apakah di paling atas, apakah di bab 1, 2 dan seterusnya. Saya sarankan untuk attendance ini tempatkan saja di blok paling atas begitu ya, karena kita cukup membuat satu untuk selama proses pembelajaran secara daring ini dilakukan. Nah, kita klik add an activity or resource ya. Nah, di sini ada attendance ya, ada pilihan attendance. Di sini kita bisa cek ya penjelasannya. Jadi dengan fitur ini kita bisa mendefinisikan presensi, bahkan kita bisa mendefinisikan apakah hadir dan tidak hadir saja, apakah hadir, terlambat, atau izin, atau alfa gitu ya. Itu silahkan bisa didefinisikan sendiri begitu ya. Kemudian waktunya begitu ya. Jadi presensi itu waktunya jam berapa. Jadi misalkan apakah jam 7, jam 8 pagi, kemudian sampai jam berapa. Nah, itu kita bisa setting. Klik add seperti biasa ya. Klik add, lalu kemudian nanti akan ada isian yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama adalah judul ya, seperti biasa. Jadi misalkan misalkan saya ganti jadi daftar hadir ya, rekan-rekan. Deskripsinya silahkan bisa diberikan. Misalkan saya kosongkan terlebih dahulu. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam grade ya. Nanti apabila hadir 100%, maka nanti poinnya adalah 100 gitu ya di grade booknya gitu ya. Nah, biarkan saja ini secara defaultnya, sisanya juga kita biarkan. Nah, supaya langsung kita save and display saja dulu ya. Jadi ketika add attendance cukup membuat judul yang wajib ya, judulnya saja gitu ya. Lebih bagus lagi di setting juga deskripsinya seperti apa. Tapi kalaupun tidak, cukup dengan judulnya saja. Nah, setelah kita membuat activity-nya, lalu di sini akan kita lihat ya, ada beberapa menu gitu ya, beberapa tab yang rekan-rekan bisa akses. Yang pertama adalah session, kemudian ada add session, report, export, dan sebagainya. Nah, di session ini karena kita belum membuat sama sekali session, jadi kita perlu membuat dulu sessionnya ya. Jadi kapan sih absen itu bisa diakses begitu ya? Maka kita bisa klik add session ya. Nah, kita klik add session dulu. Jadi kita bisa mendefinisikan kapan daftar hadir ini dimulai gitu ya, atau bisa diakses. Nah, misalkan kebetulan ini tanggal saat ini video ini dibuat begitu ya. Nah, kemudian tanggalnya misalkan kalau mau di set besok atau lusa, ini bisa kita set gitu ya. Nah, kalau saya set dulu hari ini saja nggak apa-apa gitu ya. Lalu kemudian, nah ini waktunya, jamnya. Jadi sesi belajar daringnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi misalkan kita set
Jam daringnya itu dari jam 8 sampai jam 12 misalkan gitu ya. Kalau mau set sampai sore juga boleh, atau sampai malam, tengah malam juga tidak apa-apa, karena kan ini kehadiran secara umumnya begitu ya. Jadi harus hadir jam berapanya. Misalkan seperti ini, create calendar event for session, biarkan saja, deskripsinya boleh gitu ya, diberikan deskripsi. Sementara saya kosongkan dulu. Nah, yang paling penting adalah di sini ada multiple session. Nah, multiple session. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelajaran daringnya itu bukan hanya sekali, jadi maksudnya webinar satu kali ya. Jadi biasanya kalau webinar kan hanya satu kali pertemuan sudah selesai begitu. Tapi kalau dilakukannya berulang, jadi misalkan untuk pembelajaran di kelas ya, pembelajaran di SMP, SMA begitu ya, kan itu tetap harus ada absensi atau presensi tiap hari begitu. Atau rekan-rekan yang menyelenggarakan pelatihan gitu ya, atau workshop, di mana si workshopnya itu tidak hanya sekali pertemuan, tapi bisa berulang kali. Nah, kita bisa atur di multiple sessionnya begitu ya, di multiple sessionnya. Nah, misalkan ini kita tinggal centang saja repeat the session, kemudian hari apa saja akan dilakukan, kan ini ya, jam 8 sampai jam 12-nya itu hari apa saja, kita bisa centang sesuai kebutuhan. Misalkan saya 5 hari dalam seminggu, misalkan begitu ya, repeat every, setiap 1 minggu. Nah, di sini bisa kita setting repeat until-nya, jadi akan diulangi si jadwal ini sampai tanggal berapa. Jadi misalkan saya akan set sampai tanggal, nggak usah terlalu banyak dulu, misalkan sampai tanggal 5 Oktober dulu, misalkan begitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada student recording. Nah, ini yang penting. Jadi kita bisa untuk presensi ini bisa dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama oleh teachernya yang bersangkutan. Jadi teacher misalkan ada sesi di Zoom, sesi di live gitu ya. Kita cek, oke, hadir semua, maka yang melakukan presensi adalah teachernya begitu ya, atau gurunya gitu. Nah, atau kita bisa mengizinkan juga si siswanya sendiri ataupun si pesertanya sendiri yang mengklik bahwa yang bersangkutan hadir. Lalu, kemudian di sini bisa kita automatic marking, jadi maksudnya bisa hadir, tidak hadir dan sebagainya, itu apakah bisa diotomatiskan atau tidak. Maksudnya otomatis itu biasanya kalau jamnya itu sudah lewat, tadi kan kita sudah setting sampai jam 12. Nah, maka lewat jam 12 maka sistem akan mengotomatiskan, memark gitu ya, mengabsensikan. Meskipun nanti kita bisa setting di dalamnya adalah otomatisnya itu apakah tidak hadir ataukah terlambat dan sebagainya begitu ya. Nah, boleh yes atau disable. Sementara saya disablekan dulu gitu ya. Lalu kemudian, nah ini penting begitu ya. Kita bisa berikan password. Jadi supaya benar-benar siswa yang hadir dalam pertemuan live-nya, misalkan yang bisa mengikuti ataupun menandai bahwa yang bersangkutan itu hadir. Nah, maka kita bisa berikan password. Kalau mau memberikan password, bahkan jika ingin lebih ketat lagi, kita bisa dengan QR code begitu ya, dan si QR code-nya itu di random. Biasanya itu tiap 10 detik nanti si QR code-nya itu akan berubah, sehingga kita bisa pastikan yang melakukan presensi hanya yang hadir pada sesi tersebut begitu. Nah, ini kalau mau sangat ketat, tapi kalau tidak, biasanya saya tidak lakukan dulu ini gitu ya. Yang penting karena batasannya itu di jamnya saja gitu ya. Oke, karena kalau sudah lewat jamnya maka si presensinya itu sudah tidak bisa diakses. Jadi siswa atau peserta didik tidak bisa menandai bahwa yang bersangkutan itu hadir. Oke, kalau sudah, sisanya kita klik add saja. Nah, maka karena tadi saya setting di sini akan merepeat ya, akan mengulangi jadwalnya. Nah, maka dia membuat berapa sesi ini? 5 sesi ya. Tanggal 29, 30, 1, 2 dan 5. Karena 3, 4-nya itu adalah weekend. Hari Sabtu Minggu. Tadi kan saya menandai hanya hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di sini sudah siap begitu. Nah, lalu kemudian apabila sudah seperti ini, nah nanti kita bisa melakukan presensi. Jadi misalkan kita akan melakukan presensi yang tanggal 29 ini ya. Tanggal 29 ini saya klik di sini. Di sini ada tanda play seperti itu. Nah, ini misalkan daftar siswa yang ada di kelas Moodle ini ya, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa menandai misalkan ini defaultnya present, late, itu apa ya, saya lupa. Nah, ini juga bisa disetting, jadi keterangannya. Jadi, kalau mau men-setting keterangannya terlebih dahulu, kita bisa cek di status set ya. Status set. Jadi di sini, present, late, excuse, dan
absent gitu ya. Jadi hadir, terlambat, izin dan absen atau tidak hadir. Nah, ini bisa kita definisikan. Misalkan saya mau ganti jadi hadir, terlambat gitu ya, izin, absen gitu ya, atau apa gitu ya. Ininya juga boleh singkatannya jadi hadir misalkan ya, terlambat, izin dan apa misalkan, atau absen. Nah, kita update. Nah, maka kalau kita akses lagi ke session, ke sini ya, ke session, maka keterangannya sudah jadi berubah ya. Jadi misalkan sekarang kita akan mengabsen ataupun mempresensikan yang sesi tanggal 29 Septembernya. Kita klik tombol play gitu ya. Nah, ini kita bisa, nah ini sudah berubah ini, keterangannya hadir, ya, terlambat dan sebagainya. Jadi kalau kita mau men-set semuanya hadir, nah kita bisa set seperti ini, atau misalkan ada beberapa yang tidak hadir, misalkan yang ini tidak hadir, absen, atau ini dia izin di tengah-tengah sesi, atau di sini dia hadir tapi terlambat. Nah, kita bisa berikan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal save attendance. Nah, ini adalah untuk langkah di mana presensinya dilakukan oleh guru gitu ya, atau teachernya. Nah, kalau sebagai siswa, misalkan saya akan masuk sebagai siswa ya. Nah, ini misalkan saya ini login sebagai siswa. Nah, kalau sebagai siswa nanti dia akan seperti biasa harus login dulu ke Moodle-nya, lalu kemudian masuk ke kelasnya. Terakhir adalah mengakses modul atau daftar hadirnya ya. Nah, maka dia harus klik dulu daftar hadir, lalu kemudian dia menandai di tanggal tersebut dia itu hadir atau tidak hadir dan sebagainya, begitu ya. Jadi ini untuk manual atau oleh peserta sendiri yang mengisinya. Jadi kita tunggu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berhubung tanggalnya ini sudah lewat ya, tanggalnya itu sudah lewat, maka dan tadi sudah di set, kita sebagai guru sudah men-set bahwa akun ini adalah dia absen, maka dia tidak bisa gitu ya. Tapi kalau tanggalnya ataupun jamnya masih gitu ya, tanggalnya sama dan jamnya masih, misalkan di setnya sampai jam 13, saat ini misalkan masih jam 12:10, maka dia masih bisa menandai dia itu hadir, absen dan sebagainya begitu. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh teachernya atau oleh studentnya masing-masing begitu. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Jadi mudah-mudahan fitur ini juga bisa dimanfaatkan untuk biasanya masih ada banyak kebutuhan kita ingin memiliki rekapitulasi tentang kehadiran peserta didik dalam sesi-sesi daring, pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.